Kedudukan titik. Menurut Euclid, mendefinisikan titik sebagai hal yang tak memiliki bagian. Dalam karya monumentalnya, yaitu Elemen, dia memperlakukan titik sebagai entitas yang tidak dapat dibagi lebih lanjut, dan hanya memiliki posisi atau lokasi. Dan definisi kedudukan titik menurut Euclid adalah sebagai lokasi atau posisi yang tidak memiliki panjang, lebar, atau kedalaman. Dia menggunakan konsep ini untuk membangun dasar-dasar Euklidan. Kedudukan titik pada garis. Perhatikan gambar berikut. Gambar A di bawah mengilustrasikan titik yang berada di dalam garis, atau bisa kita lihat seperti di titik A dan titik B pada gambar B, sedangkan pada gambar C menunjukkan kedudukan titik yang berada di luar garis. B. Kedudukan titik pada bidang. Perhatikan gambar berikut. Gambar di bawah merupakan ilustrasi contoh kedudukan titik terhadap bidang, dengan bola sebagai titik dan lapangan sebagai bidangnya. Sebuah titik dikatakan terletak pada sebuah bidang jika titik itu dapat dilalui oleh bidang, seperti yang dapat kita lihat pada titik A pada gambar B. Dan sebuah titik dikatakan terletak di luar bidang jika titik itu tidak dapat dilalui oleh bidang, seperti titik B pada gambar B. Selanjutnya adalah contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Sebuah kardus berbentuk kubus ABCD EFGH. Perhatikan kubus tersebut. Segmen atau ruas garis AB sebagai wakil garis G. Pertanyaannya, A. Tentukan titik sudut kubus yang terletak pada garis G. B. Tentukan titik sudut kubus yang berada di luar garis G. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari sebelumnya kedudukan titik yang melalui garis, kedudukan titik yang tidak melalui garis, dan sebagainya. Oke, langsung kita masuk ke penyelesaian. Pandang kubus ABC, D, E, F, G, H, dan garis G dari gambar di samping dapat diperoleh. A. Titik sudut kubus yang terletak pada garis G adalah titik A dan B. Dan jawaban untuk yang B, titik sudut kubus yang berada di luar garis G adalah titik C, D, E, F, G, dan H. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi. Di kedudukan titik ada yang namanya definisi. Jadi definisi yang pertama, jika satu titik dilalui garis, maka dikatakan titik terletak pada garis tersebut. Yang kedua, jika suatu titik tidak dilalui garis, maka dikatakan titik tersebut berada di luar garis. 3. Jika suatu titik dilewati suatu bidang, maka dikatakan titik itu terletak pada bidang. 4. Jika titik tidak dilewati suatu bidang, maka titik itu berada di luar bidang. Jarak titik ke titik. Baiklah, tadi kita sudah membahas tentang kedudukan titik. Kedudukan titik pada garis dan kedudukan titik pada bidang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jarak titik ke titik. Di sini ada contoh soal. Soalnya adalah rumah Gilang, Nimas, dan Tasya berada dalam satu pedesaan. Rumah Gilang dan Nimas dipisahkan oleh hutan, sehingga harus menempuh mengelilingi hutan untuk sampai ke rumah mereka. Jarak antara rumah Nimas dan Gilang adalah 4 km, sedangkan jarak rumah Nimas dan Tasya adalah 3 km. Berapakah jarak antara rumah Gilang dan Tasya? Baiklah teman-teman, untuk menyelesaikannya, mari kita asumsikan. Kita asumsikan rumah Gilang, Nimas, dan Tasya sebagai titik A, B, dan C. Diketahui A sama dengan rumah Gilang, B sama dengan rumah Nimas, dan C sama dengan rumah Tasya. Jarak A ke B sama dengan 4 km. Jarak B ke C sama dengan 3 km. Yang ditanya adalah jarak A ke C. Sehingga kita bisa asumsikan seperti segitiga di samping. Dan dengan memakai prinsip teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku ABC, maka dapat diperoleh panjang dari titik A dan C yaitu AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. AC sama dengan akar 25. Jadi akar dari 25 adalah 5. Jadi AC-nya adalah 5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak antara rumah Gilang dan Tasya adalah 5 km. Jarak titik ke garis.
Terdapat dua kemungkinan titik pada garis, yaitu titik terletak pada garis atau titik berada di luar garis. Dalam hal ini, jarak titik ke garis adalah 0. Dari gambar di bawah, kita dapat melihat bahwa titik A dan B terletak pada garis L. Titik A dan titik B dikatakan sebagai titik yang segaris atau kolinear. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui kubus ABCD EFGH, tentukan proyeksi titik A pada garis A, CD, B, BD. Nah, kita akan menjawab pertanyaan yang A, proyeksi titik A pada garis CD. Jika dari titik A ditarik garis yang tegak lurus terhadap segmen garis CD, maka diperoleh titik D sebagai hasil proyeksinya. AD tegak lurus dengan CD. Kemudian kita akan mencari proyeksi titik A pada garis BD. Jika dari titik A ditarik garis yang tegak lurus terhadap segmen garis BD, maka diperoleh titik T sebagai hasil proyeksinya. AT tegak lurus dengan BD. Jarak titik ke bidang. Nah, kita masuk ke contoh soal jarak titik ke bidang. Sebuah kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 8 cm. Titik P merupakan titik tengah EC. Hitunglah A jarak antara titik B ke P. B jarak antara titik P ke BC. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita lihat diketahui panjang AC sama dengan 8 akar 2 cm dan panjang diagonal ruang CE sama dengan 8 akar 3 cm. Nah, untuk mencari jawaban yang A, karena P merupakan titik tengah EC, maka panjang segmen garis BP sama dengan 1/2. BH sama dengan 1/2. CE sama dengan 4 akar 3 cm. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang B, jarak titik P terhadap BC, berarti kita akan menghitung jarak titik terhadap garis. Maka PB sama dengan PC sama dengan 4 akar 3 cm dan BC sama dengan 8 cm. Nah, kita masukkan rumus PT kuadrat sama dengan PB kuadrat dikurang BT kuadrat. Nah, kita masukkan angka-angkanya 4 akar 3 kuadrat dikurang 4 kuadrat sama dengan 32. Nah, lalu PT sama dengan 4 akar 2 cm. Oke, kita ke soal berikutnya. Ada sebuah kubus KLMN OPQR memiliki panjang rusuk 6 cm. Perhatikan segitiga KMR. Nah, tentukanlah jarak titik N ke bidang KMR. Sehingga jawabannya kita peroleh segitiga NTR menjadi bidang penghubung menentukan panjang titik N ke bidang KMR, yaitu NS. Dengan menggunakan perbandingan panjang rusuk segitiga, maka berlaku NTR dikali NR sama dengan RT dikali NS, sehingga memperoleh 3 akar 2 dikali 6 sama dengan 3 akar 6 dikali NS, sehingga diperoleh NS-nya sama dengan 2 akar 3 cm. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu jarak antara dua garis dan dua bidang yang sejajar.
Cermati gambar berikut ini, di mana gambar ini menunjukkan 3 buah garis yang diberi nama garis K, garis L, dan garis M. Garis K dan L dikatakan sejajar jika jarak antara kedua garis tersebut selalu sama atau konstan, dan jika kedua garis tidak berhimpit, maka kedua garis tidak pernah berpotongan meskipun kedua garis diperpanjang. Sekarang kita akan memperhatikan rusuk-rusuk yang sejajar dalam suatu bangun ruang. Misal, balok PQRSTUVW pada gambar di samping, semua pasang rusuk yang sejajar pasti sama panjang. Misalnya rusuk PQ sejajar dengan RS yang terletak pada bidang PQRS, lebih lanjut bidang PSTW sejajar dengan bidang TRVU, dan jarak antara kedua bidang tersebut adalah panjang rusuk yang menghubungkan kedua bidang. Rusuk PQ memotong rusuk QU dan QR secara tegak lurus, maka sudut segitiga PQR adalah 90 derajat. Selanjutnya yaitu menemukan konsep sudut pada bangun ruang. Jika kita memperhatikan sudut yang dibentuk oleh rusuk-rusuk pada kubus dan balok, semua sudut yang terbentuk adalah sebesar 90 derajat atau sudut siku-siku. Selanjutnya pada bab ini kita akan mengkaji sudut yang terbentuk pada bangun lain, misalnya limas dan prisma. Selanjutnya, menemukan konsep sudut pada bangun ruang. Candi Borobudur merupakan salah satu aset budaya Indonesia yang berharga dan terkenal. Tetapi, tahukah kamu ukuran candi tersebut? Ternyata, luas bangun candi adalah 123 meter kali 123 meter dengan tinggi yaitu 34,5 meter. Candi ini memiliki 1460 relief, 504 arca Buddha, dan 72 stupa. Candi Borobudur memiliki 10 tingkat yang melambangkan 10 tingkat Bodhisattva yang harus dilalui untuk mencapai kesempurnaan menjadi Buddha. Terdiri dari 6 tingkat berbentuk bujur sangkar, 3 tingkat berbentuk bundar melingkar, dan sebuah stupa utama sebagai puncaknya. Tentukan besar sudut yang dibentuk sisi miring dari dasar ke puncak candi. Jika kita mengamati kerangkanya, candi tersebut terbentuk limas persegi, seperti yang diilustrasikan berikut ini. Karena alas Candi Borobudur berbentuk persegi, maka panjang AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD, yaitu sebesar 123 meter. Dan tinggi candi yaitu 34,5 meter, yang di sini disimbolkan dengan TR, sama dengan 34,5 meter. Garis tinggi TR memotong diagonal AC dan DB secara tegak lurus. Oleh karena itu, pada segitiga TAR berlaku TR kuadrat plus AR kuadrat sama dengan TA kuadrat, dengan AR sama dengan 123 akar 2 per 2 meter dan TR sama dengan 34,5 meter. Sehingga diperoleh TA kuadrat sama dengan AR kuadrat plus TR kuadrat. Selanjutnya didapatkan TA kuadrat sama dengan 123 akar 2 per 2 kuadrat plus 34,5 kuadrat, sehingga diperoleh 15.129 kali 2 per 4 ditambah 34,5 kuadrat, sehingga didapatkan 7.564,5 plus 1.190,25, sehingga didapatkan hasil 8.754,75, sehingga didapatkan hasil untuk TA-nya yaitu 93,57. Dalam hal ini 94 meter. Karena bidang ABCD merupakan persegi, berlaku bahwa TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD sama dengan 94 meter.
Selanjutnya, untuk menentukan besar sudut yang dibentuk oleh TA terhadap bidang alas, mari kita perhatikan segitiga TAR. Dengan menggunakan perbandingan kosinus, berlaku cos A sama dengan AR per TA sama dengan 61,5 akar 2 per 94. Didapatkan hasil 61,5 kali 1,42 per 94, sehingga didapatkan hasil 87,33 per 94, sehingga cos A sama dengan 0,93. Nilai arkes A sama dengan 67,05 derajat. Jelas besar sudut TAR, TBR, TCR, dan TDR adalah sama, yaitu 67,05 derajat. Jadi, sudut kemiringan yang dibentuk sisi miring dari dasar candi ke puncak candi adalah sebesar 67,05 derajat. Sedangkan besar sudut yang terbentuk di puncak candi dapat kita tentukan dengan menentukan besar sudut ATR pada segitiga siku-siku TAR. Dengan menggunakan perbandingan tangen, dinyatakan tan sudut ATR sama dengan AR plus TR, sehingga tan sudut ATR sama dengan 61,5 akar 2 per 34,5, sehingga didapatkan hasil untuk tangen sudut ATR sama dengan 2,52. Nilai arkes sudut ATR adalah 68,35 derajat. Jelasnya, besar sudut BTR sama dengan sudut CTR sama dengan sudut DTR, yaitu 68,35 derajat. Jadi besar sudut di puncak candi merupakan sudut ATC atau besar sudut BTD, yaitu sebesar 2 dikali dengan sudut ATR sama dengan 136,7 derajat. Menemukan konsep sudut pada bangun ruang. Perhatikan ilustrasi berikut. Gambar di samping menunjukkan kondisi sebuah jembatan dengan kerangka besi. Susunan besi-besi pada jembatan membentuk sudut-sudut. Jika keadaan tersebut dituangkan ke dalam kajian geometris, sudut-sudut terbentuk diilustrasikan sebagai berikut. Pada satu bidang, hasil perpotongan dua garis menghasilkan dua sudut yang masing-masing besarnya sama. Hubungan kedua sudut yang sama besar ini disebut dua sudut yang bertolak belakang. Baik, selanjutnya kita beralih ke contoh soal. Tentukanlah besar sudut yang dibentuk diagonal bidang ABCD pada suatu kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk SCM. Baiklah, di sini ada gambar kubus yaitu ABCDEFGH dengan panjang BT yaitu S per 2 akar 2, panjang BC sebesar S, panjang CT yaitu S per 2 akar 2. Perhatikan segitiga BTC. Dengan menggunakan perbandingan sinus, maka sin beta sama dengan TS per TB, yaitu kita substitusikan nilai TS sebesar 1 per 2S, TB-nya yaitu S per 2 akar 2, sehingga didapatkan hasil 1 per 2 akar 2. Maka arkes sin B sama dengan 45 derajat. Artinya besar sudut B sama dengan 45 derajat. Karena TB sama dengan TC, maka besar sudut C sama dengan 45 derajat. Akibatnya besar sudut BTC sama dengan 90 derajat. Meskipun terdapat 4 segitiga yang terbentuk pada bidang alas kubus ABCD EFGH, kondisinya berlaku sama untuk setiap sudut yang terkait titik perpotongan diagonal bidang ABCD. Selanjutnya yaitu sudut antara dua garis dalam ruang. Mari kita misalkan tiang bendera dan tali tersebut adalah sebuah garis. Gambar di atas dapat kita sketsa kembali dalam lebih sederhana. Contohnya, satu tim pramuka membuat tiang bendera dari 3 tongkat dan tali pandu. Tiang bendera tersebut disambung
dan diikat menjadi sebuah tiang. Tiang tersebut berdiri tegak dengan bantuan tali yang diikat pada tongkat dan ditarik dengan kuat ke pasak yang sudah ditancapkan ke tanah ketiga arah. Perhatikan gambar di samping. TB adalah tiang bendera dengan TC dan TA adalah tali pandu. Kita lihat bahwa sudut yang dibentuk oleh TB dan TA adalah alfa dan sudut yang dibentuk oleh TB dan TC adalah beta. Baiklah, langsung saja kita ke contoh soal. Sebuah prisma segitiga ABCEFG dengan alas berupa segitiga sama sisi ABC dengan sisi 6 cm dan panjang rusuk tegak 10 cm. Tentukanlah besar sudut yang dibentuk oleh garis AG dan garis BG. AB sama dengan BC sama dengan AC sama dengan 6 cm. AE sama dengan BF sama dengan CG sama dengan 10 cm. Perhatikan segitiga AEG siku-siku DE sehingga dengan teorema Pythagoras didapatkan AG kuadrat sama dengan AE kuadrat plus EG kuadrat. Sehingga AG kuadrat sama dengan 10 kuadrat plus 6 kuadrat. Sehingga AG kuadrat sama dengan 100 ditambah 36. AG kuadrat sama dengan 136. AG sama dengan akar 136. Perhatikan segitiga sama kaki AGB. Panjang AB sama dengan 6 cm atau AG aksen 3 sama dengan panjang BG aksen sama dengan 3. Panjang AG adalah akar 136. Dengan perbandingan nilai kosinus diperoleh cos beta sama dengan AG aksen plus AG sehingga cos beta sama dengan 3 per akar 136 sehingga cos beta sama dengan 0,25724878. Beta sama dengan arkes 0,25724788. Sehingga beta sama dengan 75,09 derajat. Karena segitiga ABG adalah segitiga sama kaki, maka nilai alfa adalah sebagai berikut. Sudut AGB sama dengan alfa sama dengan 180 dikurangi 2 dikali sudut GAB sehingga 180 dikurangi 2 beta sehingga 180 dikurangi 2 dikalikan 75,09 sehingga 180 dikurangi 150,18 sehingga 29,82 berarti besar sudut alfa adalah 29,82 derajat. Jadi besar sudut yang dibentuk oleh garis AG dan garis BG adalah 29,82 derajat. Materi yang selanjutnya yaitu sudut antara garis dan bidang pada bangun ruang. Nah, coba kita perhatikan ilustrasi berikut. Dua orang pemanah sedang latihan memanah di sebuah lapangan. Kedua pemanah tersebut berhasil memanah tepat pada sasaran. Masing-masing anak panah menancap tepat di pusat sebuah bidang sasaran seperti pada gambar. Setelah diamati, kita akan mengetahui bahwa kedua anak panah menancap tepat pada sasaran, yaitu pada pusat. Tetapi, coba kita perhatikan posisi kedua anak panah tersebut. Nah, posisi kedua anak panah tersebut terhadap bidang tentu sangat berbeda. Kita misalkan anak panah tersebut adalah sebuah garis dan papan target adalah sebuah bidang. Sebut saja bidang A dan bidang B serta garis H dan garis K. Sehingga kita ilustrasikan kembali posisi anak panah tersebut seperti gambar berikut. Anak panah yang menancap pada bidang adalah sebuah ilustrasi bahwa sebuah garis dapat memotong sebuah bidang di satu titik. Perhatikan gambar bidang A.
Garis H selalu tegak lurus terhadap semua garis yang ada pada bidang, sehingga garis H disebut garis tegak lurus terhadap bidang. Garis yang tegak lurus pada bidang kita sebut membentuk sudut 90 derajat terhadap bidang. Perhatikan gambar bidang B. Garis K tidak tegak lurus terhadap bidang atau garis K tidak membentuk sudut 90 derajat terhadap bidang, tetapi membentuk sudut yang lain dengan bidang. Apakah dapat ditentukan besar sudutnya? Kita akan mempelajari berdasarkan ilustrasi berikutnya. Perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan, diketahui sebuah garis G terletak di luar bidang alfa dan garis G tidak sejajar dengan bidang tersebut. Geser garis G sehingga memiliki titik potong dengan bidang alfa. Maka, sudut yang terbentuk antara garis G dan proyeksi garis G pada bidang merupakan sudut antara garis G dengan bidang alfa. Besar sudut antara garis dan bidang pada dimensi 3 dapat dihitung setelah mengetahui sudut mana yang menjadi sudut antara garis dan bidang. Cara menentukan sudut manakah yang menjadi sudut antara garis dan bidang dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, jika garis dan bidang belum berpotongan, maka kita harus menggeser garis atau bidang tersebut sehingga memiliki titik potong. Yang kedua, kita harus memproyeksikan garis pada bidang sehingga terbentuk sebuah garis pada bidang. Yang ketiga, sudut antara garis dan bidang sama dengan sudut antara garis dan proyeksi garis tersebut pada bidang. Pada saat kedudukan garis dan bidang sejajar atau berimpit, besar sudut yang terbentuk adalah 0 derajat. Sementara, garis dan bidang yang berpotongan akan membentuk suatu sudut. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung besar sudut pada materi dimensi 3 adalah fungsi trigonometri dan aturan kosinus. Oke, materi yang selanjutnya yaitu sudut antara dua bidang pada bangun ruang. Oke, materi yang selanjutnya yaitu sudut antara dua bidang adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis, masing-masing satu pada setiap bidang, di mana kedua garis tersebut tegak lurus pada garis potong kedua bidang dan berpotongan pada satu titik di garis potong kedua bidang tersebut. Sudut ini disebut sudut tumpuan. Kita perhatikan pada gambar berikut. Garis G adalah perpotongan garis persekutuan antara bidang U dan bidang V. Titik A pada garis G. Garis alfa pada bidang V melalui A dan tegak lurus garis G. Garis B pada bidang V melalui A dan tegak lurus terhadap garis G. Sudut alfa merupakan sudut antara bidang U dan bidang V.